Selamat datang di Wahyu Official. Kan selalu begitu, dari 23 jadi turun, tapi apa produksinya tetap aja nggak turun-turun nih. Dianggapnya Kementerian Keuangan cukup. Saya mengaku turun, Pak. Sudah turun kan? Nggak, supaya jelas ini. Pak. Iya toh? Iya. Kan biasa kalau turun, berarti produksi turun. Iya kan? Iya. Ini 3 kali turun, tapi produksi tetap. Dianggap oleh Ibu Sri Mulyani nggak dikasih duit pun bisa berjalan kan gitu. Jadi jangan sampai aku ditagih Bu Sri Mulyani karena ditambah 1 triliun. Fokusnya itu bukan cetak sawah saja. Irigasi, jaringan irigasi sekunder, tersier, agar dia nyambung dengan bendungan dam yang dibangun 64 unit. Tapi ini tidak nyambung turun. Ini sia-sia. Ini harus dari dam sampai ke bawah. Nah, itu yang kami anggarkan. Saya benar dikatakan tadi teman-teman bahwa kalau tidak ada irigasinya, tidak ada diperbaiki irigasi. Dulu kartu tani kami yang minta sebelum kami tinggalkan, kami minta dihentikan. Karena banyak saudara kita yang tidak bisa dijangkau oleh signal dan seterusnya, itu tidak bisa dapat pupuk di perbatasan. Jangan kita bayangkan bahwa berada di kota semua. Nah, sehingga ada 17% sampai 20% nggak bisa dapat pupuk, nggak bisa akses karena kartu tani. Nah, jadi kemarin kami langsung KTP selesai, kita permudah. Palik pompa sudah banyak, Pak. Palik ya di Aceh. Pompa sudah banyak, Pak. Bapak banyak. Kemarin kami tambah 1.000. Jadi mestinya 1.300, kami sudah tiba di lapangan 700. Kami respon cepat karena ada air, ada potensi air, langsung kami cuma 3 hari ya Pak Dijen. 3 hari kami sudah kirim. Iya Pak, sama-sama Pak. Nah ini masalah 50 juta, ini Pak Firman tadi nggak ada ya. Tolong di BSIP kalau bisa difasilitasi, kalau anggarannya memungkinkan, kita yang BSIP diperhatikan ini. Bu Santi. Oh BSIP. Menteri, saran saya itu kan tadi Pak Firman ngomongnya di UGM. Kalau gitu nanti BSIP harus aktif, ya. Justru BSIP nggak harus aktif. Jadi uji pengecekannya di BSIP. Ya? Tolong BSIP aktif. Kemudian ini 68 triliun Pak Ketua. Fokusnya itu bukan cetak sawah saja. Irigasi, jaringan irigasi sekunder, tersier, agar dia nyambung dengan bendungan dam yang dibangun 64 unit. Tapi ini tidak nyambung turun. Ini sia-sia. Ini harus dari dam sampai ke bawah. Nah, itu yang kami anggarkan. Saya benar dikatakan tadi teman-teman bahwa kalau tidak ada irigasinya, tidak ada diperbaiki irigasi, nggak ada gunanya itu benih. Inilah kami anggarkan di sini Pak. Kalaupun nanti di Kementerian PU nggak masalah, tapi kami harus program karena yang berkepentingan pada air kami. Jadi itu yang 64 sudah dibangun, ini sia-sia kalau kita tidak teruskan Pak Ketua. Kemudian tersier. Mohon maaf Pak Menteri, tersier berarti yang dibangun, yang dianggarkan. Lain, ada sekunder, ada tersiernya ada 3 juta. Ya, dari mulai sekunder itu tetap dianggarkan. Supaya nyambung ke bawah. Ya, Jadi kami koordinasi dengan Menteri PU, jangan saya katakan percuma tersiernya kami beresin, tapi tidak ada air dari atas. Sehingga kami minta, kami inisiatif untuk menganggarkan, karena kami tanya di sana belum ada anggarannya. Iya pasti, harusnya di PU ya. Iya. Kemudian cetak sawah, benih, Alsintan, saya kira itu Pak Darul tadi Pak, 68T bukan berdiri sendiri. Jadi betul-betul holistik. Dari hulu mulai benih sampai air, sampai pupuk kita perhatikan semua. Ada pompa, nanti kami cek Pak Hermanto, pompa tahun 70-an, bila perlu kami ganti. Kami berikan pompa satu yang besar yang 8 inci Pak. Ya. Kalau memang masih ada potensi air. Sebentar Pak, nambahin sebentar. Karena di situ sudah ada bantuan kita juga. Cuman bantuan pompa itu hanya memenuhi 25%. Jadi kalau misalnya ditambah lagi pompa yang lebih bagus. Kami tambah Pak. Nama daerahnya Sumani. Ya. Sumani, Kabupaten Solo. Pak Direktur langsung ya, karena itu jumlah kecil. Nanti ditinjau aja, itu ada juga berkah Pak Menteri di situ. Ya Pak. Pak Hanan, Pak, minta maaf Pak, kalau aku klarifikasi Pak Ketua ya. Swasembada 84 itu tanggal 10 November 84 Pak Hato menerima penghargaan swasembada. Swasembada definisinya adalah impor 10% maksimal. Waktu itu impor 414.000 ton beras. Kemudian penduduk 100 juta lebih. Swasembada di era pemerintahan sekarang
Itu 3 kali, 2017, 2019, 2020. Dan itu tidak ada impor beras medium. Penduduknya 200 juta Pak, hampir 2 kali lipat. Artinya apa? Upaya kita luar biasa kalau kita mau mengkomparasikan dengan tahun 84. Jadi Pak Hato hebat, sekarang pemerintahan kita hebat. Karena ada jejak digital bahwa kita swasembada 3 kali Pak. Kemudian WTP Pak, izin Pak. WTP itu terjadi di 2016 pertama dalam sejarah pertanian. Dan itu di era kami dengan teman-teman ini semua. Dan WTP 7 tahun dilanjutkan. Nah, kena ini WTP-nya Pak, itu mulai 2016. Dan di saat kami dengan teman-teman. Jadi jangan sampai, Bapak pasti mengerti, tapi media ditulisnya nanti, ini rusak ini pekerjaannya menteri ini yang bekerja 7 bulan. Jadi kami mengingatkan Pak, jangan sampai teman-teman media di atas tulisnya cuma statement Bapak, kita repot nih menjawabnya lagi. Ya, jadi satu ini Pak, kita dapat ini WTP dan anti gratifikasi terbaik 3 kali. Pertama juga diterima pertanian waktu itu. Kami sudah diskusi WDP, kami terima Pak, kami harus terima, kami tidak bisa jelaskan. Karena orang yang selalu membahas masa lalu itu rugi Pak. Kita membahas gagasan, membahas masa depan. Kemudian 7 triliun sudah Pak, kita belak-belakan aja. Saya setuju Pak Diakpal kalau dimasukkan di kesimpulan. Enggak mungkin 7,9 triliun ini sama dengan membunuh pertanian. Jadi mimpinya mau terbang, tapi mesinnya dicabut kalau pesawat. Jadi nggak mungkin Pak Ketua. Terima kasih. Tapi saya khawatirnya gini, anggarannya turun tapi produksinya tetap terus. Kan selalu begitu, dari 23 jadi turun, tapi apa produksinya tetap aja nggak turun-turun nih. Dianggapnya Kementerian Keuangan cukup. Saya mengaku turun Pak, sudah turun kan? Nggak, supaya jelas ini. Pak. Iya toh? Iya. Kan biasa kalau turun berarti produksi turun, ya kan? Iya. Ini 3 kali turun tapi produksi tetap. Dianggap oleh Ibu Sri Mulyani nggak dikasih duit pun bisa berjalan kan gitu. Jadi jangan sampai aku ditagih Bu Sri Mulyani karena ditambah 1 triliun. Izin Pak Ketua, karena banyak yang menganalisa itu hanya di ujung. Padahal ini bisa kita bedah perjalanan 8 bulan, 7 bulan. Coba tunjukkan yang tadi. Izin Pak Ketua, ini perlu dijelaskan karena di media sering berpolemik, padahal kita ini kerja non-stop. Kami tidak ada Sabtu Minggu. Kami rapat Sabtu Minggu, tidak ada hari libur, kami minta sampai Desember. Karena ini kritis, ini adalah musim kering. Izin Pak Ketua, kami ulang. Ini tandanya bahwa anggarannya kurang, baterainya pun nggak bisa hidup nih. Ya, sudah. Ya, izin Pak Ketua, ini ini coba kita pada September itu 2,8 juta ton. Sebelumnya tidak pernah terjadi selama 10 tahun di bulan September. Karena kita gerakan pompa tadi, karena kemudian gerakan oplah tidak pernah terjadi 10 tahun. Ini 5 tahun yang terbaca di sini. Kemudian Agustus 2,8 juta ton. Itu 4 tahun terakhir tertinggi. Kemudian Oktober, prediksi baru-baru ini data BPS. Kami tidak akan mengeluarkan data lagi. Kami sudah sepakat minta tidak ada boleh mengeluarkan data lagi dari Kementerian Pertanian. Kita sepakat mengacu pada BPS. Nah, ini di Oktober diprediksi juga 2,5, ini tertinggi selama 5 tahun. Nah, inilah hasil pompa kita. Nah, ini ada orang yang menyampaikan ini minus. Kalau kita tidak ada gerakan, bayangkan Pak, 1 juta ton 3 bulan ini hilang. Dan ini ke depan insya Allah pasti lebih baik. Nah, orang yang hanya melihat di ujung minus, dia tidak pernah bahwa ada El Nino overlap dengan kekeringan. Kalau ini kita tidak lakukan gerakan Pak, itu 5 juta sedikit kita import. Nah, jadi kita ini data, jadi ini tidak bisa lagi polemik karena datanya KSA BPS yang keluarkan. Jadi bukan data dari kami. Alhamdulillah 3 bulan berturut-turut selama pupuk Juli Juni masuk mulai bekerja. Kemudian pompa juga mulai masuk dengan segala risiko yang kami tahu Bapak Ibu. Ada 2 undang-undang kami minta maaf, kami harus koordinasi dengan PU. Itu sesuai undang-undang, air tidak boleh disedot dari sungai, tidak boleh. Tapi kami minta di sana, kami sampai debat Pak Menteri, kita ini koordinasi, ini tidak bisa ini undang-undang. Saya katakan kenapa tidak bisa disorot? Karena ada biota di sana, dijaga.
Saya bilang pilihannya ada manusia saya jaga. Dua pilihannya, biota atau manusia. Tinggal itu pilihan, Bapak Presiden mengatakan sudah dahulukan dulu ini, karena manusia yang dijaga. Akhirnya, dan kami ribut dengan BWS di lapangan. Menteri sudah oke, tapi di lapangan tidak semudah itu. Mereka jaga airnya supaya biota jangan sampai korban. Kemudian, ada lagi satu Pak, kami mau beli pompa tapi tidak ada. TKDN-nya harus 40. Iya. 40 Pak. Kami minta lagi Kapolri, Kejaksaan, KPK Pak. Daripada Bapak periksa saya dari awal, ini salah. Tapi kalau Bapak mengatakan tidak boleh, kita umumkan bahwa ini tidak boleh. Biar tidak tanam padi. Akhirnya setuju, kita MOU, alhamdulillah jalan. Jadi ini hasilnya, karena aku lihat ada statement beberapa di media, tidak paham tapi lebih pintar. Padahal kita ini kerja tidak tidur nih, sudah tidak ada lagi, maaf, tadi malam, sampai malam ya, kami rapat, saya ngerti, dan ada keluhannya Pak Ketua, tapi Pak Ketua yang bisa putuskan keluhannya, kenapa tidak ada honornya. Saya bilang sabar, Bapak kan ilas untuk merah putih. Dia bilang ilas, tapi jangan begini-begini, jangan keterlaluan. Salon satu aja minta tambahan honor, apalagi penyuluh di lapangan. Jadi jawabannya Pak Ketua ini luar biasa. Nah, dengar itu Pak Sekjen. Soalnya bukan Pak Sekjen yang minta, siapa sih yang minta kemarin? Anak-anak THR. Enggak minta sih, cuma bercerita bahwa Pak ini sewa mobil sekian, uang makan karena dia dapat 160 ya, 160 ribu. Tapi saya bilang jangan, kalau merah putih memanggil kita bekerja, nggak usah pikir gaji, nggak pikir macam-macam, kita berbuat. Karena ini yang diajarkan oleh Pak Ketua, Pak Sudin. Saya kira izin DAK, ini memang DAK ini dibatasi Bu Bappenas. Bappenas batasi, jadi kita tidak bisa gerak. Jadi bukan dari kami, ini ada dari penetapan menu lokasi oleh Bappenas. Jadi Ibu mungkin ada jaringan ke Menteri Bappenas, kan Pak ada PKS di sana juga, ditanyalah ke hubungannya Bappenas, kok digituin Menteri Pertanian? Ya, kenapa? Kita usulkan 220. Kita usulkan 20. Pakai mic supaya nanti direkam. Sudahlah Pak, pompa aja yang ada aja Bapak minta, daripada Bukan, janji Pak. macam-macam. Kita perlu tahu juga, karena seperti Bu Sadiah juga sampaikan bahwa di saat kita turun, dinas jumpa sama kita memberikan proposal dan sebagainya. Hanya 20 Pak, 20 kabupaten seluruh Indonesia. Bukan, skema pengambilan keterlibatan kita Kementerian Pertanian sejauh mana? Apakah dengan Banggar langsung dengan Bappenas? Oh ini ada, bisa Pak, bisa. Bisa, tapi tadi mengatakan agak runyam, ya mungkin. Jadi pengusulan DAK aspirasi DPR melalui Banggar kepada Kementerian Keuangan direncanakan bulan September 2024 Pak. Jadi Bapak bisa. Keterlibatan Kementerian Pertanian, pertanyaan saya. Bapak Dalam DAK tersebut. kalau kita usulkan, tapi bisa Bapak ini direct juga. Nah, kita dikasih jatah hanya 20 kabupaten. Ada datanya, dan ini ada Pak, ada kabupatennya. Disebut-sebut Humbang. Saya sebut aja Pak, Humbang, Bengkalis, Meranti, Banyuasin, Garut. Ini nggak ada Sulsel Pak. Padahal saya dari Menteri dari Sulsel. Jadi begitu demokrasinya ini Menteri Pertanian Pak. Main-main dikit Pak. Ini yang banyak di Sumatera nih. Mungkin dari Bappenas ada deputinya di sana Pak.